dan Senja Papua yang berdomisili di Asu Timur, Kabupaten Jember. Kemarin Bapak, kejadian terakhir kemarin ada pekerja yang sakit, terus kami minta kendaraan ke manajemen menyampaikan tidak ada kendaraan. Saya sebagai perwakilan serikat buruh menyampaikan, memang kalau tidak ada kendaraan terus bersama di situ, dia ada usaha lagi. Kami tidak punya ambulans. Kita bersama dengan 1.500. Tidak punya ambulans. Sedang kita siapkan kendaraan satu, fasilitas, evakuasi, ini adalah kendaraan. Artinya berkait meninggal. Saat meninggal, dia harus dievakuasi di bawah kami. Menunjukkan kepada manajemen bahwa selama ini sudah berpindah dari sini. Dia pernah bawa. Bukan anak yang meninggal. Sudah meninggal, saya bicara banyak. Tolong bisa. Kebetulan dia juga adalah peserta perusahaan. Karena sini PBB sudah jelas. Satunya yang diberikan program tidak dimiliki jaminan kematiannya sebesar 40 tahun. Tolong ini diselesaikan. Karena selama perusahaan ini berdiri, saudara-saudara saya yang bekerja di sini, sudah ratusan orang meninggal, tidak pernah mendapatkan santunan apapun. Hari ini dia harus dapat. Hari ini harus dapat. Jadi kalau begini terus, hak dia sebagai pekerja mana? Kalau tidak ada hak dia sebagai pekerja, terus untuk apa kami bekerja di sini kalau tidak punya hak kami di sini? Ada kewajiban kami menjalankan, tolong perhatikan hak kami. Ini yang saya rasa Bapak ini harus dilakukan. Kami datang di sini inginkan ini baru terjadi kemarin. Tapi sebelumnya Bapak banyak yang kami sudah berusaha tapi tidak ada perubahan. Akhirnya kami bisa minta Pak Panji untuk mediasi kami. Tolonglah Pak Panji bantu kami untuk bertemu dengan siapa yang bisa membantu kami. Di sini Bapak, saya bawa dengan teman dua ini. Mereka adalah perwakilan kita dari serikat buruh dan pekerja juga. Ini sekretarisnya. Jadi ini bendaharanya. Dari itu yang kami sampaikan ke Bapak sudah beberapa kali. Kami rapat dengan mereka beberapa kali Bapak. Oke. Mulai dari sistem yang dibangun, kita ini kan khusus, turunnya khusus, perlakuan terhadap tempat yang di atas tanah Papua ini harus sesuai dengan otonomi khusus. Jangan setidaknya saja. Sumber daya manusia anak Papua harus ada sebagai pemimpin. Ini kan semua orang ambil semua terus. Orang ada anak Papua tapi ya 1, 2, 3. Paling tidak kalau waktu itu kan 80.000 orang. Jadi kami datang ini supaya Bapak bisa mungkin bisa mengambil sikap apa yang harus kami buat, pesan dari Bapak, terus mungkin apa yang Bapak akan bantu kami. Mungkin dari situ ada penggambaran yang bisa kami buat untuk teman-teman bahwa kami sudah bertemu Bapak, apa yang Bapak sampaikan akan kami lanjutkan. Itu saja. Terima kasih Pak. Ada atau sama? Baik, saya sudah dihubungi oleh Panji beberapa minggu lalu terkait ini. Kebetulan kemarin itu ada kunjungan dari Komisi 9 DPR RI. Mereka itu membidangi bidang kesehatan dan ketenaga kerjaan.
Jadi beberapa informasi termasuk tentang BPJS, saya kemarin ajak Panji untuk bawa aspirasinya Bapak mereka yang pernah disampaikan ke Panji. Jadi surat itu sudah di-print dan kami dengan Panji sama-sama sudah menyerahkan kepada Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI kemarin sore. Tentunya kami berharap Komisi 7 juga dapat melakukan intervensi terhadap perusahaan Tandan Sawit Papua terkait dengan penanganan ketenagakerjaan terkait dengan hak-hak dari bapak-bapak bekerja di Tandan Sawit Papua. Aspirasi yang nanti disampaikan itu nanti bahan kami untuk menambahkan dari yang sudah kami sampaikan, baik kepada Kementerian Tenaga maupun kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua dan juga kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kero. Minimal itu pemerintah dapat mediasi pertemuan antara perusahaan Tandan Sawit Papua dan para pekerja supaya kita ditandatangani sebuah kesepakatan kerja yang benar-benar sesuai dengan ketentuan. Itu yang mungkin itu saya lakukan. Tapi yang jelas aspirasi kemarin kami sampaikan di Komisi 5. Nanti saya akan ingatkan beliau lagi di Komisi Pak Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Mungkin suatu waktu mereka datang ke lokasi Tandan Sawit Papua untuk melakukan monitoring, dan selain monitoring mereka juga harus dapat menegaskan kepada PT Tandan Sawit Papua untuk melaksanakan hak-hak dari pekerja. Begitu. Jadi aspirasi kalau ada nanti ke saya akan ini menambah dari yang sudah kemarin. Begitu. Iya, Bapak, mungkin dari BPJS yang diterapkan dari manajemen kepada pekerja ini, itu artinya tidak tersentuh kepada semua pekerja. Artinya seperti BPJS Kesehatan. Oke. BPJS Kesehatan ini cuma sampai di karyawan yang tetap. Sementara karyawan BHL atau KHL, karyawan harian lepas, itu mereka tidak mendapatkan BPJS Kesehatan tersebut. Oke. Nanti kita saya kebetulan kemarin waktu pertemuan di Sisbel itu ada satu orang dari BPJS sempat kasih saya nomornya. Angkat. Dan saya coba cek ke mereka lagi. Tapi intinya bagi saya itu aspirasi yang sudah saya teruskan sebab mereka melalui Panji yang sudah saya teruskan kepada Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Nah, itu yang kita akan kawal terus. Mereka harus datang ke areal kerja PT Tandan Sawit Papua untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang selama ini ada, dan mereka juga mendengarkan langsung dari bapak mereka karena ini penting untuk kita pecahkan. Tapi yang kedua, nanti kita mendesak juga ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi untuk satu kali bisa melakukan pertemuan tripartit. Iya, benar. Ya, tripartit itu kan kewenangan pemerintah untuk memediasi antara pekerja, perusahaan Indonesia oleh pemerintah. Kalau itu memang kewenangannya adalah kewenangan provinsi, saya pasti akan desak kepala dinas. Iya, Pak. Karena
Karena begini Pak, kalau mediator itu kabupaten itu tidak ada. Yang ada mediator itu hanya provinsi. Oke. Makanya selama ini kalau Yang tadi itu. Sebut undang-undang semua. 1, 2, 3. iya, jadi kan jelas tentang di situ. Kalau kita bikin suatu PKD contohnya perjanjian kerja bersama, namanya saja perjanjian kerja bersama. Saya bawa saya punya undang-undang yang saya bikin ini, perusahaan bawa perusahaan punya. Oke, kita satukan. Duduk di depan. Bab 1 ayat 1. Istilah-istilah. 1. Masa kerja ialah satunya di sini. Masa di mana pekerja mulai bekerja. Perusahaan punya lain lagi. Masa di mana pekerja tersebut diangkat menjadi karyawan tetap. Ini kan bentrok. Masalah-masa kerja. Kok kami nggak mau Pak? Masa kerja itu saat saya masuk kerja, itu sudah terhitung masa kerja. Bukan saya kerja dulu, 5 tahun berikut, Pak angkat saya dari karyawan tetap, Bapak bilang saya punya masa kerja dari 5 tahun berikut, itu 5 tahun yang terbagi kan? Ini kan bentrok ini ceritanya ini. Namanya perjanjian kerja waktu tertentu harus menang. Iya, jadi begini, bisa bilang Pak, begini, perjanjian kerja waktu tertentu itu Bapak, begini, contohnya pekerja yang tidak terus-menerus bekerja. Jadi contohnya, saya bangun satu bangunan ini. Bangunan ini akan target habis 1 tahun ini. Habis atau tidak habis, kok habis itu? Ataukah saya kontrak? Saya sebagai pensiunan tentara, saya dipakai untuk keamanan di sana. Saya bikin PKD itu. 1 tahun saya selesai, saya bilang. Tapi pekerjaan ini kan pekerjaan terus-menerus. Nah itu, PKB itu nanti ketika sudah dia resmi loh, karyawan. Nah yang lepas ini ya, misalnya dia bilang oke, you bekerja tetap. Nah, dia masuk sebenarnya bukan menganggap yang ini tidak ada. Polemik yang terjadi Bapak, contohnya begini, usia pensiun 55 tahun. Dia bilang itu karyawan buruh harian jelas. Saya bilang bukan dong. Adakah Undang-Undang 13 tahun 2001 yang mengatakan bahwa pekerja yang bisa dipensiunkan itu adalah yang karyawan tetap? Ada nggak? Undang-undang hanya katakan apabila pekerja di atas usia 55 tahun wajib dipensiunkan. Kalimat itu hanya kerja, bukan kalimat bilang apabila dia kerja tetap belum yang 5 tahun wajib dipensiunkan. Tidak ada. Semua pekerja sini wajib dipensiunkan. Jadi artinya bukan saya tahu undang-undang, sebagai serikat pekerja hak saya untuk menyampaikan itu kan harus. Itu dia sengaja menghindari kewajiban. Dia tidak bisa beli ambulans, terusan beli alat berat bisa, beli bisa. Beli ambulans satu saja yang harga hanya 400-500 juta, tidak bisa. Kan lucu Pak. Yang untuk besar kelapa, dia beli Exa, dia beli Boma, dia beli traktor, cuma beli ambulans satu kan. Tidak tahu bagaimana mereka berpikir. Itu yang membuat saya ada masalah. Saya orangnya jujur, kalau hak berpikir tidak ada yang saya paling saya tidak bisa sampai. Jenazah taruh di kantor perusahaan, baru mereka bicara. Tapi itu pun juga tidak merubah kebijakan dari perusahaan. Jadi tadi saya sampaikan, kami kemarin sudah menyampaikan permasalahan ini kepada Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI agar mereka bisa melakukan intervensi, datang pengecekan langsung di perusahaan ini, karena perusahaan ini cukup besar. Yang kedua, kita mendesak ke Dinas Tenaga Kerja untuk dilakukan pertemuan tripartit, karena bidang pengawasan tenaga kerja itu ada di provinsi, tidak di kabupaten kota. Jadi permasalahan ini memang harus dilakukan penyelesaian
oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja. Begitu, Pak. Di mana Bapak? Alfred Keron. Di perusahaan kami di namanya PT Tandan Sekolah Tua, domisilinya di Asu Timur, Kabupaten Kelok. Jadi perusahaan ini TBK, yang besar Pak. Ini perusahaan besar. Perusahaan apa? Sawit. Luas arealnya 15.000 hektar. Sudah ditanam, sudah panen, dan punya pabrik besar. Pabrik kapasitasnya 45 ton per jam dan 90 ton per jam. Jadi mempekerjakan pekerja sebanyak 1.600 orang, hampir 1.670 data laporan terakhir. Itu di dalam 1.600 sekian itu tenaga karyawan tetapnya sudah ratusan, sisanya buruh harian lepas. Oke. Berarti Ternyata mediator itu di kabupaten tidak ada. baik. Mediator itu hanya provinsi. Baik. Nanti saya terima aspirasinya. Saya akan ingatkan Pak Kepala Dinas ini. Bukan ingatkan, saya akan minta beliau untuk melaksanakan pertemuan tripartit antara perusahaan, Buruh dan pekerja, dan dimediasi oleh pemerintah. pemerintah. Bila perlu dilaksanakan di areal perusahaan. Itu sudah lama kami diamkan perselisihan penyelesaian persoalan hubungan industrial. Ya. Tingkatannya kan dari tripartit. Tripartit ke tripartit ya. Kami bentuknya di tripartit. Mediasi kalau ada perselisihan buruh, kami bawa ke Disnaker. Apakah kami dapat tripartitnya? Tidak. Kami hanya dapat penyampaian secara detail oleh kepala bagian hubungan perkara, bagian perkara di Disnaker. Tetapi kami tidak mendapat apa untungnya untuk kami Ya. perkara. Karena itu memang harus tripartit. Karena apa? Karena mediatornya tidak ada. Oh, mediator apa? Mediator untuk perusahaan Di kabupaten? di kabupaten. Di provinsi yang ada? Di provinsi. Ya sudah, nanti kita desa. Iya. Maunya kami kalau bisa adalah mediator di kabupaten. Oke. Karena undang-undang pengawasan ditarik ke provinsi. Undang-undang Oke. pengawasan itu ditarik ke provinsi. Sudah, nanti kita desa. Nanti saya besok pergi ke kantornya atau tidak sebentar kita sampaikan. Nanti bapak mereka punya surat kasih ke saya nanti bikin surat dari saya minta agar dinas itu membuat pertemuan tripartit. Bila perlu saya minta ibu ketua komisi 2 untuk Jadi Mama ini saya belum terkup yang disampaikan oleh Oke. Wakil Ketua. Jadi Mama saya harus ubah dia lagi. tidak masalah. Tambahkan Sudah, yang penting kamu suka tahu. Ya. Kamu robot baru barang ini kamu bawa besok juga tidak masalah. Siap. Sebentar juga tidak masalah. Kalau kamu belum pulang, kita mau pulang. Belum. Sudah, kalau kamu belum pulang, kamu sampai robot dia sore ke malam ke sama di sini nanti kasih ke Kasta Panji saja berkasih. Yang jelas aspirasi ini saya terima. Saya terima dan sekali lagi kami sudah sampaikan kepada Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Tapi juga sesuai dengan tadi pembicaraan, kami akan minta juga kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua untuk melaksanakan pertemuan tripartit di area PT Tandan Sawita Papua. Mungkin itu solusinya. Kalau kita kunjungan ke sana saya malas. Poinnya sudah jelas, sekarang kita ketemu aja. Kita tidak mau mendengarkan cerita-cerita manis di perusahaan. Begitu. Jadi kami itu merasa bahwa ada tindakan atau aksi daripada pimpinan menggunakan dia punya kekuasaan jabatan Iya. untuk menindas atau mengintimidasi bawahan untuk pekerja. Dan itu menjadi beban juga buat kami untuk harus menyampaikan itu kepada Bapak Dora. Silakan. Ini barang sudah tiba di DPR RI. Ini kalau ini viral nanti pimpinan pusing nanti dia. Yang jelas kita sudah sampaikan ke DPR RI
aspirasi ini akan saya surati ke Dinas Tenaga Kerja untuk mereka laksanakan tripartit. Kalau dia tidak laksanakan, saya kasih ribut di media terus. Bila perlu sebentar dalam sidang nanti kita ingatkan untuk mereka sampaikan. Tapi sebentar beliau pasti ada. Datang nanti saya kasih tahu, bos itu. Karena waktu kita raker Komisi 2, saya sempat tanya, bagaimana itu Tandan Sabita? Saya dengar-dengar ada masalah. Saya baca di video-video di YouTube ada keluhan macam begitu. Tapi karena waktu itu kita fokus bahas anggarannya, memang kita tidak terlalu melihat ke kasus-kasus yang ini. Tapi sudah Bapak sudah datang ke sini resmi bawa aspirasi, tindak lanjuti. Ya, jadi Bapak mungkin Bapak melihat video terakhir yang di kami bawa ke kantor juga mungkin Bapak bisa tahu. Bapak video itu menjaga orang. Ini negara ini sudah negara. Itu rejim itu sudah selesai. Kami minta Bapak untuk mungkin dari nanti ada meeting partit, Bapak bisa datang untuk komunikasi dengan pola tripartit tadi, terkait dengan tuntutan teman-teman. Ya, nanti saya kata dia. Bisa. Kakak dong pas berat ini, saya langsung lanjutkan ke kepala dinas. Udah, kami juga kan kok. Bukan menyampaikan persoalan tenaga kerja di sana. Hak mereka tidak dibayarkan secara benar. Mereka punya hak BPJS juga tidak dibayarkan. Banyak hak-hak yang mereka kerja juga tanpa perjanjian kerja yang jelas, khususnya mereka yang kerja lepas. Terus perusahaan ini juga tidak melakukan pemberdayaan bagi pekerja, khususnya orang asli Papua yang sesuai dengan undang-undang. Kan mereka harus berhak mendapatkan promosi. Tapi mereka ini terus saja masih menjadi karyawan-karyawan buruh saja. Padahal ini sudah engkau sarjana. Ini sudah sarjana. Ini sarjana juga. Ini kakak ini juga sudah berpengalaman. Artinya kalau sesuai peraturan, mereka ini kan harus sudah naik level. Tapi sampai hari ini masih begitu. Mereka datang menyampaikan aspirasi. Terakhir kejadian yang lebih tragis itu ada seorang karyawan yang sudah sakit sekarat. Mereka ini minta ambulans untuk bisa dievakuasi. Kami tidak lanjut. Yang jelas sebelum Bapak dong datang, kemarin sudah ke Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI yang menangani bidang tenaga kerjaan. Bila mana dia punya izin itu izin pusat, ya itu mitranya mereka. Mereka bisa menanyakan itu kepada kementerian. Tapi bahwa pengawas tenaga kerja itu ada di dinas provinsi. Peternakan, tenaga kerja itu menjadi domain kami untuk mengingatkan. Jadi nanti kita tidak lagi bilang. Nanti seperti apa sih tadi? Sertifikasi RSPO nya berapa? Coba dicek. Karena kalau Saya juga ini abal-abal. ya, saya tidak. Saya tahu kerjanya RSPO. Iya. Kalau RSPO tidak begini. Karena Bapak RSPO dia tahu ada masalah, dia akan bilang produkmu tidak jual. nggak jual, ya. Karena standarisasi harga. Jadi jika ini tidak menemukan jalan,
saya akan minta teman-teman saya di NGO untuk menyampaikan pengaduan terhadap PT Tandan Sawita Papua kepada RSPO. Jadi saya mau sampaikan ya, Tandan Sawita Papua nggak usah main-main. Saya ini orang yang dulu ikut mendorong PT Nagire Baru tiba di RSPO dan dia dapat bernegosiasi dengan masyarakat Indonesia. Jadi saya harap mekanisme yang ada di negara Indonesia ini kita tidak gunakan. Kalau saudara mau kerja baik, produkmu laku di pasaran, silakan atur pekerja dengan baik. Karena di atas langit ini masih ada langit. Jangan pikir kerom terlalu kecil. Ini Papua, ini Indonesia, ini dunia. Mekanisme itu kita bisa lakukan. Ya, saya akan mendorong teman-teman ini melalui teman-teman NGO untuk dapat menyampaikan pengaduan terhadap PT Tandan Sawita Papua ke RSPO. Saya tahu, saya punya pengalaman, dan kami di DPR Papua hari ini sedang membahas perda yang mengatur tentang teknis yang disediakan oleh RSPO, yaitu Padiatapa. Di sana yang kami sampaikan ke Bapak tentang persoalan di PT Tandan Sawita Papua, mohon Bapak bantu kami menindaklanjuti. Terima kasih. Terima kasih. Nanti lagi.